Halo semuanya. Ini jadi perjalanan dari Kopenhagen ke Hamburg, dan ada temanku yang buat list pertanyaan yang harus ku jawab buat Lia. Kan dia tertarik sama Ausbildung, jadi aku buat videonya untuk menjelaskan. Jadi mungkin kalau kalian bisa atau punya pengalaman yang sama atau pengen tahu tentang Ausbildung, bisa juga lihat video ini. Jadi pertanyaan yang pertama, aku penasaran sama program Ausbildung di Jerman. Boleh share sedikit tentang pengalamanmu nggak sampai tahun ini? Udah berapa tahun ya aku di sana, aku di sini, di Jerman maksudnya. Jadi Ausbildung, ya itu pengalamannya seperti, jadi dia tuh program training. Jadi kayak setingkat SMK di sini, namanya Berufsschule. Jadi sambil belajar kamu juga bekerja. Jadi dapat gaji cuma ya. Jadi kayak setengah, 2/3 kerja, sepertiga belajar. Jadi gajinya juga nggak seberapa, tapi tetap dapat gaji. Ya awal-awal datang tuh apa ya, bahasa sih terutama. Bahasa tuh jadi barrier utama, karena apa yang kamu pelajari di kursus itu sangat-sangat berbeda sama yang kamu hadapi setiap harinya. Karena di sini orangnya cepat ngomongnya, nggak kayak di kursusan. Jadi ya banyak lah perbedaannya mengenai bahasa sama sekolahnya lah, kursus sekolah. Karena aku mulai Ausbildung umur 23, jadi teman-teman sekelas itu banyak yang masih umur 20, 19, 18. Jadi suasana di kelas tuh kadang-kadang terlalu childish gitu loh, ribut. Dan belajar di Jerman tuh beda kayak di Indonesia. Kalau di Jerman tuh orang-orangnya sangat-sangat aktif bertanya, walaupun punya aktif lah. Kalau di Indonesia kan pasif ya, jadi kita cenderung nyatet, perhatiin guru, nyatet, perhatiin guru, nyatet. Jadi itu perbedaannya sih. Sekarang udah masuk tahun ke-6, masuk tahun ke-7. Jadi udah 6 tahun, udah 3 tahun aku lulus Ausbildung, udah bekerja. Ya sekarang lagi liburan, pulang liburan. So lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut kamu apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum berangkat ke sana buat program Ausbildung ini? Yang jelas bahasa. Jadi bahasa itu sangat penting, karena di Jerman, apalagi kalau misalnya di kota-kota besar bisa lah pakai bahasa Inggris, tapi kalau di kota kecil bahasa Jerman itu nomor 1. Jadi belajarlah bahasa Jerman sebaik mungkin, belajar yang betul, jangan cuma buat ujian. Dulu tuh kriterianya masih A2 waktu zaman aku berangkat. Sekarang mungkin udah B1 atau B2, nggak tahu, correct me if I'm wrong. Tapi lebih baik belajar B1, karena ya susah banget bahasa Jerman itu, nggak semudah bahasa Inggris guys. Terus ya mau siapin mental lah, karena kamu akan datang ke negara yang baru, beda dengan negara kamu tinggal selama ini, kayak di Indonesia. Mentalitasnya sangat beda lah sama Indonesia. Pertanyaan nomor 3, berapa budget yang kamu spare untuk persiapan hingga keberangkatan ke sana? Nah, jadi dulu tuh aku belajar bahasa Jerman mandiri ya. Jadi les sama guru privat setiap weekend dan belajar sendiri di rumah. Nah, itu setiap stufanya 1 juta atau 1,5 juta gitu. Jadi A1 1,5 juta, A2 1,5 juta, B1 1,5 juta. Terus ya ujian kalau nggak salah juga sekitar 1 juta atau 2 juta gitu untuk B1. Terus kebetulan aku ngulang tile yang Hören, yang mendengarkan sekali, aku juga lupa berapa, 500.000 kalau nggak salah atau 400.000 gitu buat ngulang. Terus dulu awalnya aku nggak mau pakai agen kan, tapi karena sudah putus asa, jadi nggak dapet tempat, jadi aku tanya-tanya ke orang, terus ketemu agen. Nah biaya agennya itu sekitar 300 euro kalau nggak salah, 5 jutaan. Terus biaya visa 1,5 juta. Nah ya segitulah, berapa tuh di total, nanti aku hitung di sini ya. Terus ada juga
tiket pesawat, tapi tiket pesawat ditanggung pertama sama yang ngasih kerja sama kita, jadi kayak diutangin gitu, jadi kita nggak perlu bayar tiket pesawat. Terus sama aku ngabisin tabunganku di Indonesia dulu sekitar 8.500.000 dulu ya, cuma itu doang, sisanya nggak ada. Jadi kalau udah punya kontrak Arbeidsvertrag atau Ausbildungsvertrag sama Wohnungsvertrag, sebenarnya kamu udah bisa dapat visa. Tuh yang paling penting. Jadi ini udah beberapa hari setelah aku pulang dari Copenhagen, udah di rumah. Kebetulan cuaca lagi bagus dan kita lanjutkan sesi Q&A-nya. Jadi kemarin terakhir pertanyaan ketiga kalau nggak salah. Terus sekarang pertanyaan keempat. Ada tips atau saran khususkah yang bisa kamu share terkait dengan program Ausbildung ini? Ya, cari info sebanyak mungkin tentang Ausbildung yang kamu ingin ikuti, kayak jurusannya apa, terus program-programnya apa aja. Pelajari lebih dulu biar kamu nanti waktu belajar nggak menyesal. Jadi ya sama belajar bahasa sih itu yang paling penting, biar kamu bisa beradaptasi di sini dengan gampang, dengan mudah. Ya menurutku itu sih yang paling penting. Sama cari support system, jadi entah keluarga di rumah, entah teman kalian, entah kolega kalian, ya pasti adalah keluh kesah kalian yang harus kalian luapkan gitu kan. Jadi carilah support system yang baik juga. Terus pertanyaan nomor 5, ada dokumen untuk persyaratan khusus yang harus disiapkan sebelum mendaftar? Yang jelas adalah sertifikat bahasa ya, ist ja klar, karena kamu akan ke Jerman. Dulu minimal A2, sekarang mungkin B1 atau B2. Terus yang jelas udah dapat Ausbildungsvertrag atau Arbeitsvertragnya, terus udah dapat Wohnungsvertrag juga. Itu yang paling penting. Sisanya aku kurang tahu atau udah lupa lah, kayaknya ada juga motivation letter dan sebagainya. Bisa ntar lihat di website kedutaan. Terus nomor 6, bagaimana dengan proses visa? Ada pengalaman atau info yang bisa kamu share kah? Ya, waktu di kedutaan sebenarnya gampang-gampang aja sih ya kak waktu itu, karena udah jelas gitu. Jadi cuma datang, nyerahin dokumen, terus ditanya-tanya lah mau ngapain di sana, gini-gini, tinggal di mana, ya di wawancara sebentar, terus udah scan sidik jari, selesai. Terus nomor 7, setelah sampai di sana apa yang perlu kamu lakukan dalam waktu dekat? Misalnya mencari tempat tinggal atau ada semacam orientasi gitu. Waktu sampai di sini udah langsung mulai kerja atau mulai sekolah, karena tempat tinggal sudah harus dicari sebelum kita datang ke Jerman. Jadi persyaratan untuk dapat visa itu adalah punya tempat tinggal di sini yang jelas, karena semua di Jerman tuh pakai surat, jadi masih agak altmodisch ya, jadi masih ada old school, tapi alamat kamu harus jelas, terus juga harus terdaftar. Jadi setelah kamu datang ke sini, yang pertama kamu lakukan adalah mendaftar atau anmelden. Jadi daftar ke catatan sipil terdekat kalian biar dapat alamatnya bisa valid gitu. Sisanya kan udah diurus di Indonesia, jadi udah tinggal langsung mulai kerja atau mulai sekolah. Terus nomor 8, lastly, apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan atau di-prepare benar-benar sebelum berangkat? Packing gak usah terlalu banyak-banyak, karena toh nanti kalian bakalan beli banyak baju di sini. Jadi baju winter kalian nggak perlu beli di sini aja. Jadi nggak perlu berat-beratin koper kalian. Bawa baju secukupnya, perlengkapan secukupnya. Duit ya untuk menyambung hidup kalian yang belum dapat gaji secukupnya juga lah. Lagian kan tempat tinggal udah ditanggung kan kalau kita dari agen gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada problem sih, langsung datang aja ke Jerman, bawa koper, bawa diri, siapin mental, karena ini negara orang dan bahasanya bukan bahasa Inggris ya, jadi bahasanya bahasa yang lain, bahasa Jerman. Harus siap lah dengan
semuanya. Kultur baru, orang baru, lingkungan yang baru, peraturan-peraturan yang baru. Ya gitulah. So kayaknya udah semua yang aku jawab ya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan lagi bisa tulis nanti di bawah di kolom komentar. Kalau bisa aku jawab, kalau enggak aku akan riset dulu buat jawabnya. Ya, makasih buat semua yang nonton. Dadah.